Bab 11. Apakah kursi di mobil Tuan Zhao cukup? Tanya Lin Lei dengan hormat sambil tersenyum ramah. Meskipun Lin Musue juga memiliki mobil perusahaan, itu hanya Jetta dan kelasnya terlalu rendah. Tentu saja cukup. Rolls-Royce yang baru saya beli sangat luas. Keluarga kami bisa duduk, tetapi orang luar tidak bisa. Kata Zhao Yifan sambil tersenyum dan memandang Lu Yu dengan jijik. Orang-orang payah yang makan makanan lunak bahkan tidak bisa bekerja di bidang keamanan dan tidak pantas menggunakan mobil saya. Rolls-Royce? Liu Mei menutup mulutnya dan berseru. Mobil ini tidak murah. Berapa harganya? Tidak banyak, 5 juta. Zhao Yifan tampak tenang. Saya membuat kesepakatan 2 hari yang lalu. Saya mendapat sedikit uang dan membeli mobil untuk memberi hadiah kepada diri sendiri. Tuan Muda Zhao, izinkan saya melihatnya sebentar. Saya belum pernah naik mobil sebagus ini seumur hidup saya. Liu Mei mengajak Zhao Yifan turun. Dia hangat dan ramah. Dia menganggapnya sebagai menantunya sendiri. Pecundang. Lin Musue berkata dingin dan berbalik ke bawah. Jangan menunda-nunda. Naik bus ke rumah lama keluarga Lin untuk memasak. Kalau terlambat, kaki anjingmu patah. Lin Lei memarahi Lu Yu dengan wajah datar dan bergegas ke bawah. Jutaan mobil mewah pun tak bisa ditemukan. Dengan wajah tenang dan berpikir panjang, Lu Yu memutuskan untuk naik bus ke rumah lama keluarga Lin. Sampai sekarang, dia masih belum menyerah. Dia ingin tahu apakah Lin Musue memiliki perasaan padanya. Lu Yu tidak peduli dengan sikap mertuanya. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah apakah usaha Lin Musue selama 5 tahun terakhir dapat meluluhkan hatinya. Dia telah mewarisi kekayaan keluarganya. Baik uang maupun kekuasaan, mudah untuk membangun keluarga kaya sendiri. Jika Lin Musue memiliki cinta dan kebaikan untuknya, dia akan memberikan semua keindahan di dunia untuknya. Jika Lin Musue tidak memiliki perasaan padanya, dia harus melepaskannya. Selama 5 tahun, apakah Lin Musue tidak memiliki perasaan apapun padanya? Saat itu, di kantor direktur rumah sakit pertama Yunhai, Liu Jinli sedang berada di puncak karirnya karena Paman Lei datang untuk berterima kasih padanya secara pribadi. Wajahnya sangat gagah. Seorang pria paruh baya bertubuh kekar duduk di sofa dengan pisau emas. Dia penuh dengan aura yang kuat yang membuat semua orang terengah-engah. Pria ini adalah Paman Lei, sang penguasa Lautan Awan. Dia telah memimpin Lautan Awan selama beberapa dekade. Dia adalah pemimpin kota. Di belakangnya berdiri selusin pria besar berbaju hitam, tinggi dan berwajah muram. Kau menyelamatkan saudaraku. Lei berhutang budi padamu. Ini adalah kamar dupleks milik Hua Chen Yipin, ditambah cek tunai senilai 10 juta. Paman Lei berdiri dan melambaikan tangan. Pembantu rumah tangga segera memberikan sebuah kotak hadiah. Kotak hadiah itu berisi buku kamar dan sebuah cek. Hua Chen Yipin adalah perusahaan komersial terkemuka di kota Yunhai, dan setiap setnya bernilai jutaan. Tambahkan cek tunai 10 juta lagi dan Anda akan menjadi miliarder. Wajah tua Liu Jinli yang bersemangat memerah melihat semua ini. Dia cepat-cepat mengambilnya dan berpura-pura menolak. Paman Lei, ini terlalu berharga. Saya pantas mendapatkannya. Sudah menjadi kewajiban dokter untuk menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Tidak apa-apa. Direktur Liu menerimanya. Saya memiliki perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Saya memiliki rasa terima kasih dan balas dendam.
Paman Lei memukul dadanya dengan tinju dan berbicara dengan lantang. Nu Dao adalah saudara terbaikku. Jika kau menyelamatkannya, kau menyelamatkanku. Hadiah itu tidak ada artinya. Sekarang Nu Dao sudah pulih, tolong minta Direktur Liu untuk membangunkannya agar kita bisa membawanya pulang. Baiklah. Wajah Liu Jinli berubah dan tubuhnya gemetar. Sejak Luyu pergi, dia berusaha sekuat tenaga untuk membangunkan Dao yang marah. Dia ingin menunda beberapa hari lagi, tetapi dia tidak menyangka Tuan Ketiga Lei akan menjemput seseorang sekarang. Bab 12. Apa? Adikku belum sembuh. Kau bercanda. Kau tahu akibatnya. Mata Tuan Ketiga Lei terbelalak dan dia mengucapkan beberapa kata, tetapi itu seperti guntur di telinga Liu Jinli. Sembuh, sembuh, aku bisa membangunkan Paman Pisau Marah sekarang. Liu Jinli gemetar seperti jerami dan buru-buru berkata bahwa jika dia mengatakan dia tidak bisa melakukannya sekarang, tidak diragukan lagi dia akan mati tanpa tubuh utuh. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa sejumlah uang tidak mudah didapatkan. Lebih dari 10 juta yuan itu sepertinya tercekik di tenggorokannya dan semakin mengencang. Liu Jinli membawa Paman Lei dan rombongannya ke tempat tidur rumah sakit Pisau Marah. Spesial, mantrakan. Liu Jinli menggertakkan giginya dan mencabut jarum perak di punggung Pisau Marah meskipun Luyu sudah memperingatkannya. Pada saat ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir berhenti bernapas. Ketika jarum perak terakhir dicabut, Pisau Marah dengan mata tertutup membuka matanya, sedikit bingung di matanya. Tuan Lei Ketiga, untungnya, Anda bisa mengambil kembali pisau amarah itu. Liu Jinli menyeka keringat dingin. Luyu pasti menakutinya. Sialan, si pincang ini, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku takut setengah mati. Nu Dao agak lemah dan perlu pemulihan. Aku akan memberinya obat nutrisi. Dia akan segera bisa. Aduh. Liu Jinli masih berusaha menenangkan diri, tetapi tiba-tiba dia ditampar. Saat dia bangun dari tanah, dia ketakutan setengah mati. Aku melihat Dao yang marah itu sakit lagi. Dia masih memukul orang, dan lebih serius dari sebelumnya, karena darah dan air mata mengalir dari sudut matanya. Direktur Liu, ada apa? Paman Lei meraih Liu Jinli yang ingin melarikan diri, dan wajahnya penuh amarah. Di alis dan matanya, ada rasa ingin membunuh. Orang-orang tidak bisa disembuhkan olehku. Melihat Paman Lei sudah marah, Liu Jinli tahu bahwa dia tidak bisa menipunya, jadi dia harus mengakuinya sambil berteriak. Apa? Begitu tubuh Paman Lei menegang, dia menampar wajah Liu Jinli. Berani-beraninya kau berbohong padaku? Tunggu sampai mati. Sangat penting untuk mengendalikan amarahnya, jika tidak amarahnya akan mengamuk untuk waktu yang lama dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Namun, Dao amarah sangat mengerikan. Setelah mengamuk, ia tak terkalahkan. Benar-benar tidak ada cara yang baik untuk sementara waktu. Tiba-tiba, amarahnya yang tadinya ganas bersin, lalu bersin lebih dari selusin kali berturut-turut. Mata merah darahnya yang semula perlahan menjadi jernih. Kakak ketiga? Kenapa kau di sini? Di mana aku? Enggrik Nive menggaruk kepalanya. Ia telah sepenuhnya sadar. Melihat beberapa orang tergeletak di tanah, ia tak kuasa bertanya-tanya. Ia sepertinya benar-benar lupa bahwa orang-orang ini telah dijatuhkan olehnya. Bagaimana keadaanmu? Paman Lei sedikit ragu. Ia tak bisa memahaminya.
Bagaimana mungkin keadaannya membaik? Saat ini, ia mencium aroma obat tradisional Tiongkok. Setelah menghirupnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghilangkan kelelahannya beberapa hari terakhir. Ia melihat beberapa perawat kecil dengan sepotong dupa di tangan mereka, meniupkan aroma obat ke Enggrik Nive dengan mulut mereka. Siapa yang memberimu ini? Paman Lei bergegas ke perawat dan buru-buru berkata bahwa ia punya firasat. Lu Yu, petugas keamanan kami. Ia bilang kalau ia marah, ia akan menyalakan dupa obat dan membiarkannya pulih. Lu Yu menyembuhkan penyakit Nu Dao. Ia juga secara khusus menyuruh kami untuk tidak mencabut jarum perak itu. Kau sungguh keterlaluan. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu sekarang juga. Wajah Liu Jinli memerah padam dan dia berteriak sekeras-kerasnya. Si pecundang itu bisa menyembuhkan kentut. Dia pecundang. Aku. Diam. Pisau yang marah menendang pinggang Liu Jinli dan yang terakhir kesakitan. Apakah dia menyembuhkanku? Ya. Dia menyembuhkannya. Liu Jinli berkeringat kesakitan dan mengangguk cepat. Bab 13. Saat ini, Dao yang marah telah mendengar dari Tuan Ketiga Lei dan tahu bahwa Liu Jinli adalah pembohong. Tentu saja, dia melukai si pembunuh. Di mana Lu Yu itu? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Paman Lei merebut kotak hadiah dari pelukan Liu Jinli dan bertanya kepada perawat, kalian tidak boleh membuat kesalahan lagi. Dipecat oleh Direktur Liu. Salah satu perawat kecil melirik Liu Jinli dan menjawab dengan malu-malu. Aku akan pergi ke Nima Mu. Kau tidak melakukan apapun yang baik. Di mana Lu Yu sekarang? Aku ingin berterima kasih padamu sendiri. Dao yang marah memukul perut Liu Jinli lagi. Liu Jinli benar-benar tidak tahan dan memohon ampun. Hentikan perkelahian, aku bisa menemukannya, aku bisa menemukannya. Kakak ketiga, jangan pergi. Kakak iparku sedang tidak stabil. Lebih baik kau menemaninya. Dao yang marah mencengkeram kerah leher Liu Jinli seperti ayam, berkata kepada Paman Lei, lalu berjalan ke mobil. Baiklah. 3 hari lagi, aku akan mengadakan jamuan makan untuk menghormati saudara ini, berterima kasih padanya secara langsung, dan memintanya untuk menghargainya. Paman Lei berpikir sejenak dan berteriak kepada Dao yang marah. Pada saat yang sama, ada secercah harapan di hatinya. Karena Lu Yu dapat menyembuhkan amarahnya, apakah penyakit istrinya juga akan membaik? Lu Yu bergegas ke rumah tua keluarga Lin dengan bus. Begitu memasuki rumah, Liu Mei memarahinya. Kenapa kau begitu lambat? Kau begitu pengecut. Masuk ke dapur dan masak. Kakak iparku benar-benar orang besar. Dia punya banyak harta. Biarkan kami semua menunggumu. Seorang wanita muda dengan riasan tebal di sofa mencibir. Apakah hanya ada 2 yuan di sakumu dan kau hanya bisa datang dengan bus? Terkadang, makan makanan lunak itu baik. Tidak perlu mengunyah dan menghemat energi, tetapi itu juga tergantung pada harga diri orang. Wanita ini adalah Lin Lili, putri Lin Hai, kepala keluarga Lin. Karena kecantikannya yang biasa-biasa saja, dia iri pada Lin Musue sejak kecil. Setelah Lin Musue menikah dengan Lu Yu, Lin Lili semakin gegabah dalam menghina dan mengejek Lu Yu. Bagaimanapun, Lu Yu kehilangan muka, dan Lin Musue juga kehilangan muka. Sekarang ini, memasak makanan lunak juga merupakan pekerjaan teknis. Kamu harus naik ke aula dan turun ke dapur. Ketika kamu datang ke keluarga Lin, kamu adalah ibu mertua keluarga Lin.
Kamu harus mematuhi 3 aturan dan 4 kebajikan. Haha. Aula dipenuhi teman-teman. Mendengar sindiran Lin Lili, tawa meledak. Wajah Lin Musue memerah, dan gigi Bei menggigit bibirnya yang merah. Dia ingin mencari celah di tanah untuk mengebor. Lu Yu menelan amarahnya. Dia tidak melawan balik atau memarahi. Sungguh disayangkan. Setidaknya dia adalah saudara ipar kita. Menjaga harga diri. Konon katanya ikan mas tupai milik iparku enak. Aku ingin mencobanya hari ini. Pria muda berjas yang duduk di sebelah Lin Lili berkata dengan santai, seolah ingin membantu Lu Yu keluar dari situasi sulit. Sebenarnya, dia menganggap Lu Yu sebagai pelayan dan malah meninggikan statusnya. Orang ini adalah Huang Liang, suami Lin Lili. Keluarga Huang Liang bergerak di bidang bisnis. Ayahnya memiliki hubungan dengan orang penting. Konon dia memiliki pengaruh besar di kota Yunhai. Karena hubungan ini, dia juga menjadi menantunya. Tuan Lin sangat menyukai Huang Liang dan meremehkan Lu Yu. Dia benar-benar lupa bahwa Lu Yu pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Jangan pergi dulu. Menantu Huang Liangxin datang ke pintu dan mengabaikan tamu. Dia ingin kau terlihat baik. Lin Zhenglun, kepala keluarga Lin, berkata dengan suara berat dan sedikit rasa jijik terlihat di antara alis dan matanya. Lu Yu ini hanya bisa mempermalukan keluarga Lin. Ketika Lu Yu memasuki dapur belakang, Lin Hai mengambil gelasnya dan berjalan menghampiri seorang pria paruh baya berwajah ramah. Ayah mertua saya, keluarga Lin harus bergantung pada Anda untuk mengurus mereka. Saya akan melakukannya terlebih dahulu. Setelah itu, ia menghabiskan minumannya. Bab 14. Mudah sekali. Seorang pria paruh baya berusia 40-an berkata dingin, dengan wajah angkuh dan tatapan tajam. Ia duduk di kursinya, mengambil gelasnya, dan menyesapnya secara simbolis. Orang ini adalah ayah Huang Liang, Huang Yuanqiang. Kakak tertuanya bernama Kakak Bao. Ia adalah orang kepercayaan NU Dao. NU Dao sangat berpengaruh karena ia adalah saudara baik Tuan Lei ketiga. Keluarga Lin telah berbisnis sepanjang tahun. Tak dapat dihindari bahwa mereka akan menyinggung rekan-rekan mereka. Jika mereka bisa disentuh oleh pisau yang marah, mereka akan tak terhalang di masa depan. Terima kasih, Tuan Huang. Ia tidak peduli dengan ketidaksopanan Huang Yuanqiang. Lin Hai rendah hati seperti Kasim kecil di sekitar kaisar. Seharusnya ia lebih hormat. Mu Sue, bagaimana kau bisa mendapatkan wajahmu? Bukankah kau akan dipukuli oleh pecundang itu? Atau apakah orang lain menindasmu? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, suamimu yang tak berharga itu tidak akan berani menggigit, tetapi aku bisa melindungimu. Huang Liang menatap fitur wajah Lin Musue yang lembut, dan secercah pikiran jahat terlintas di matanya, berpura-pura peduli. Sebelum menikahi Lin Lili, dia mengejar Lin Musue. Meskipun ditolak, dia masih memiliki hati seorang pencuri. Aku baik-baik saja. Sepertinya Huang Liang bersikap tidak sopan. Lin Musue mengerutkan kening dan berkata dengan lemah. Mu Sue, bagaimana biasanya aku mengajarimu? Bagaimana bisa kau begitu kasar pada Huang Xiao? Huang Xiao tahu segalanya di lautan awan. Dia pasti akan membantumu menyelesaikannya. Liu Mei mencubit Lin Musue, berteriak, mengedipkan mata padanya dan memberi isyarat agar dia berbicara cepat. Di tengah jalan, Liu Mei melihat putrinya tampak gelisah. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak heran kau tidak mau mengatakannya.
Sama saja mau mengatakannya atau tidak. Kau tidak bisa menunjukkan apapun. Hari ini, karena putraku sudah bicara, aku akan membantumu sekali saja. Keponakan Yusue, katakan saja bahwa tidak ada yang tidak bisa kuselesaikan di seluruh lautan awan. Huang Yuanqiang juga yakin bahwa ayah dan anaknya memiliki hubungan. Tentu saja, dia tahu pikiran kotor anaknya. Jika kau membantu Lin Musue kali ini dan membuatnya menyadari kekuatan keluarga Huang, ada kemungkinan dia akan jatuh ke pelukan Huang Liang. Dasar gadis mati, cepatlah. Kau mau membunuh kami? Jika kau terlibat masalah besar, bukan hanya kau yang akan menderita, tetapi juga pasangan tua kami. Kau berharap si pecundang itu membantumu? Liu Mei tiba-tiba berdiri, menepuk meja dan berteriak, menunjukkan sifatnya yang cerewet. Semua orang memandang Liu Mei seolah-olah dia sedang bermain-main dengan monyet, hanya saja dia tidak tahu. Ini. Baiklah. Lin Musue menghela napas dan berkata tanpa daya. Ia merasa sedikit lelah di lubuk hatinya. Keluarganya bisa melakukannya dengan sangat baik. Pagi ini saya sedang mengemudi pulang. Saya mengalami kecelakaan mobil dan sudah mengasuransikan mobil saya. Tapi pihak lain meminta saya membayar 5 juta. Saya bilang saya tidak punya uang sebanyak itu, jadi dia bilang dia meminta saya menemaninya berlibur. Untungnya, polisi ada di sana saat itu. Dia tidak berani macam-macam, tapi dia mengancam saya bahwa jika saya tidak membayar kembali uang itu dalam 3 hari, saya akan membiarkan orang-orang saya yang terluka mati. Mata Lin Musue menunjukkan sedikit kepanikan, dan jantungnya masih berdebar kencang hingga sekarang. Apakah orang ini pernah mengungkapkan identitasnya? Huang Yuanqiang mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati. Dia berhati-hati untuk berlayar selama 10.000 tahun. Jika dia bertemu dengan orang besar yang tidak bisa diprovokasi, itu akan menjadi buruk. Tidak, dia hanya mengemudikan mobil van. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Van? Hahaha. Huang Yuanqiang segera mengangkat alisnya, melambaikan tangannya yang besar dan berkata terus terang. Keponakan Yusue, panggil bajingan itu sekarang dan suruh dia datang ke rumah lama keluarga Lin. Akan kuberitahu dia mengapa bunga-bunga begitu merah. Di mata Huang Yuanqiang, mobil adalah simbol status seseorang. Jika dia mengendarai van, dia pasti pecundang yang miskin. Bab 15. Ini tidak baik. Lin Musue tampak bingung dan menatap Lin Hai. Paman, jika pihak lain membuat keributan besar tentang rumah tua keluarga Lin, dia akan mendapat masalah. Aku percaya pada kekuatan ayah mertuaku. Selama aku menunjukkan identitasku, pihak lain akan langsung berlutut dan memohon ampun. Lin Hai terus menyanjung dan menyanjung. Dia tampak lebih percaya diri daripada Huang Yuanqiang sendiri. Yusue, jangan khawatir untuk menelepon. Bahkan jika Paman Huang tidak bisa menutupinya, ada aku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menghina Yusue. Saat ini, Zhao Yifan mengangkat kepalanya, tanpa percaya diri dan bergegas untuk setia kepada Lin Musue. Jika pihak lain mengendarai mobil van yang rusak, pasti akan hancur berantakan. Dengan kekuatan keluarga Zhao, itu lebih dari cukup untuk menghadapi seorang gangster kecil. Karena semua orang mengatakan demikian, Lin Musue harus memanggil orang itu dan menyuruhnya datang ke rumah tua keluarga Lin untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus. Siapa ini? Huang Yuanqiang mengerutkan kening dan tidak menyukai apa yang dikatakan Zhao Yifan. Jika aku tidak bisa menyelesaikan sesuatu, kau bisa sedikit malu? Ini paman baru kita.
10 keluarga di kota Yunhai, putra sulung keluarga Zhao. Tidak, aku sengaja membawanya ke sini hari ini untuk bertemu kerabat. Liu Mei menelan potongan ayam di mulutnya, berseri-seri dan berbicara. Anak itu sungguh. Ketika dia datang ke rumahku hari ini, dia dengan santai menghabiskan ratusan ribu untuk membelikan kita 2 jam tangan. Lin Lei menggoyangkan pergelangan tangannya dan sengaja menunjukkan jam tangan emas Cartiernya. Dia sangat percaya diri dan akhirnya mengangkat alisnya di depan kerabatnya. Ternyata putra sulung keluarga Zhao. Dia benar-benar berhak mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Huang Yuanqiang berkata dengan getir begitu wajahnya berubah. Meskipun dia memiliki beberapa kekuatan di dunia bawah tanah, keluarga Zhao telah berbisnis selama bertahun-tahun dan memiliki sumber daya keuangan yang jauh lebih banyak daripada keluarganya. Namun, bukankah suami Lin Musue yang payah dan tidak berdaya? Kapan kau menjadi Zhao Yifan? Para kerabat saling memandang, bingung. Bibi kedua, kau bilang Tuan Zhao adalah menantu barumu. Itu agak berlebihan. Mu Sue pernah bilang dia tidak akan pernah meninggalkan pecundang itu, jadi dia berubah pikiran? Lin Lili memegang bahunya dan memiliki cara yang aneh seperti yin dan yang. Dia tidak ingin Lin Mu Sue keluar, terutama Zhao Yifan yang lebih kaya dari suaminya. Bu, aku tidak akan bercerai. Wajah Lin Mu Sue memerah dan meraung. Aku bukan anak kecil lagi. Jangan khawatirkan urusan bisnisku di masa depan. Liu Mei melompat setinggi 1 meter karena marah dan langsung duduk di tanah sambil menangis. Jika sayapmu keras, tidak mau orang tua? Kami bekerja keras membesarkanmu, tapi kau tidak membesarkan kami? Tidak peduli berapapun umurmu, kau adalah putriku. Kau harus menikah dengan siapapun yang kuizinkan. Jika kau tidak mendengarkanku, kau durhaka. Pop. Lin Musue tidak tahan lagi. Dia membanting meja dengan keras dan meraung. Jika kau ingin membuat masalah di rumah, jangan sampai kehilangan muka di sini. Dasar anak durhaka, kau? Liu Mei menunjuk kepala Lin Musue dan ingin terus mengumpat, tetapi Lin Lei membungkamnya. Karena wajah Tuan Lin Musue muram seperti tinta, dia sudah hampir meledak. Saat ini, wajah Lu Yu memucat. Dia meletakkan sepiring ikan di atas meja dan mencari tempat duduk. Setelah meneruskan tradisi, dia menjadi bisa mendengar dan melihat, dan pendengarannya luar biasa. Meskipun dia sedang memasak di dapur, dia mendengar kata-kata Liu Mei dengan jelas. Betapa ibu mertuanya membencinya. Hanya karena dia tidak punya uang dan kemampuan, ibu mertuanya memaksa Lin Musue untuk mencarikan suami baru di depan semua kerabatnya? Apa-apaan dia? Pelayan gratis Lin?